Oke, halo, selamat pagi. Mana? Les 1, Pagi, Sir. 2, aman kan? Nggak ada masalah kan? Oke, nah, hari ini, hari terakhir kita masuk ya, benar ya? Minggu depan kita udah ujian, dan sekarang kita ini akan bahas sedikit, mereview materi kita kemarin, oke? Setelah mereview, saya akan kasih kisi-kisinya. Oke, nah, ini saya udah buatin. Sekalian ini nanti kalau misalnya udah tenggelam chat, oke, kan chat materi yang udah saya kirim di Google Classroom nanti saya kasih lagi ya. Oke, ini ya bentar ya, ini saya buka lagi sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Oke. Nah, tadi ada juga pesan dari wali kelasnya Pak Manase, benar ya? Nanti saya kasih tahu kalau misalnya di pertengahan atau di akhir. Oke, ada pesan dari wali kelasnya tentang tugas dan yang lainnya, oke? Nah, ini sebentar masih buka, sekalian kita nunggu temannya, oke? Jaringan saya bermasalah, ini saya izin matiin dulu kameranya biar semuanya lebih aman. Oke, baik ya. Ini kita buka dulu materinya. Kita kemarin ada belajar booting, kemudian ada belajar sistem operasi. Benar ya? Nah, ini kita tunggu dulu temannya 1 menit lagi. Oke, sudah 10 orang rupanya ya. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke kisi-kisi, kita akan mereview atau bahas sedikit kembali tentang materi kita. Oke, nah ujian kita tanggal 2. Benar ya, kita ujian tanggal 2, tetapi kalau anak kelas 8 ujiannya tanggal 5 Juni ya, untuk jam setengah 8 sampai setengah 10, oke? Nah, kita masuk ke topik kita. Kita dulu bahas tentang perangkat lunak sistem operasi. Oke, nah ini. Yang kemarin, yang pertama kali kita bahas itu ada pengertiannya. Pengertian sistem operasi. Yang kedua, fungsi sistem operasi. Yang ketiga, jenis-jenis sistem operasi. Oke, nah ini nampak semua ya. Cara nampak semua, kemudian ini ya. Oke, pengertian sistem operasi biasanya disingkat OS atau bisa juga sebagai SO. Oke, nah ini adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Oke, nah ini ada caranya. Sistem operasi diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Nah, pada waktu itu materi kita yang kedua itu kita belajar tentang booting, oke? Oke, nah ini fungsi sistem operasi yang fungsi utamanya itu adalah atau fungsi intinya yang akan mengintegrasikan atau menggabungkan seluruh sumber daya yang ada di dalam komputer. Oke, setelah aliran listrik masuk, maka hardware hingga softwarenya bisa dipakai secara biasanya setelah masuk aliran listriknya. Oke. Nah, ini kita lanjut. Fungsi sistem operasi itu ada 5. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Yang kedua, ada tampilan antar muka atau biasa disebut sebagai interface. Yang ketiga, koordinasi. Keempat, pelindung file. Kelima, penerjemah. Oke, nah ini. Manajemen sumber daya mengatur sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain-lain. Ini saya baca aja dan tidak menjelaskannya lagi, oke? Nah, kalau interface,
memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami. Nah, ini ada ya. Jadi ketika kita klik sebuah icon yang ada pada komputer kita, dia akan memproses. Nah, ini mesin komputer itu akan memprosesnya dan akan terbuka aplikasinya, maka muncullah di layar komputer kita. Dan ini manusianya, oke? Jadi manusia tidak akan melihat prosesnya, dia hanya akan melihat bagaimana tampilannya terbuka. Oke. Nah, kalau koordinasi adalah sistem operasi yang akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. Nah, urutan yang tepatnya itu tadi kemarin kita udah bahas. Contohnya cara untuk mematikan komputer. Oke, dengan cara tombol ke start ini. Kemudian, oke, sebentar ya. Nah, kemudian ini ada tombol power. Kita klik, baru kita ada tulisan shutdown atau restart sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, nah ini saya tidak mungkin ngekliknya ya. Kita lagi ngezoom, lagi belajar saat ini. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain. Nanti ini jadi solusian ya. Nah, ini. Kemudian ada masuk pelindung file. Nah, ini contohnya itu adalah mendownload aplikasi. Jadi, ketika downloadannya itu belum selesai, dia tidak akan bisa kita buka. Kalaupun bisa buka aplikasinya, tetapi biasanya akan crash. Ibaratnya kita mendownload film lah, oke, mendownload film, dia contohnya filmnya itu adalah 1 giga atau 1000 megabyte. Nah, setelah belum selesai mendownload, biasanya filmnya akan tetap ada, tetapi hanya bisa dipastikan berjalan hanya setengah filmnya aja, oke? Jadi contohnya ada filmnya itu biasanya kalau jumlah film itu menitnya 1 jam 34 menit, 34 sampai 38. Oke, nah jadi pas di 1 jam itu berhentilah filmnya. Di 38 menit itu dia tidak akan ada lagi karena filenya kita tidak download secara penuh. Oke, nah seperti itu contohnya. Kalau penerjemah tadi itu bekerja sama dengan si interface. Oke, nah sistem operasi bisa dikatakan sebagai penghubung antara komputer dan manusianya, penghubung antara komputer, mesin komputer sama si manusianya. Oke, komputer beroperasi dengan bahasa pemrograman yang sangat rumit. Sistem operasi hadir sebagai penerjemah. Nah, jadi penerjemahnya dari bahasa pemrograman diubah menjadi interface yang bisa dipakai oleh mudah oleh si manusianya atau si penggunanya. Nah, kalau manusia menggunakan komputer atau laptop itu biasa disebut apa nih? Kalau bahasa komputernya apa nih? Sebagai apa nih? Kalau manusia menggunakan komputer itu disebut sebagai apa? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau biasa sehari-hari kita sebut sebagai pengguna ya, benar ya? Atau sebagai user. Oke. Tetapi kalau dalam bahasa kerennya itu disebut sebagai brainware. Oke, disebut sebagai brainware, jadi dialah yang menjalankan si komputernya. Nah, cuma kita mempunyai komputer atau laptop yang bagus, tetapi tidak ada yang memakainya, atau tidak ada yang menjalankannya. Nah, itu biasanya disebut sebagai brainware kalau di bahasa komputer. Oke, nah ini kita lanjut. Ini sudah saya jelasin sampai sini. Kemudian ada jenis-jenis sistem operasi. Nah, jenis-jenisnya itu ada desktop sama mobile. Nah, desktop itu ada DOS, ada Windows, macOS, Linux, Unix. Nah, kalau operasi mobile ada Android, iOS, Symbian, Windows Phone, BlackBerry, OS. Oke, nah ini saya udah jelasin juga kalau desktop itu atau MS-DOS itu atau biasa disebut sebagai CMD, oke. Nah, ini kita kemarin udah kasih contoh. Contohnya itu adalah seperti membuka, oke, bukan membuka, membuat file baru. Oke, membuat file baru. Kemudian kalau ini adalah tampilan yang terbaru. Oke, ini biasanya tampilan Windows 10. Oke, dia ada grafikalnya sama sorry, interface-nya, oke. Nah, kalau ini dia hanya berupa tulisan-tulisan aja dan hanya warna hitam putih atau putih hitam. Oke, nah ini ada sistem operasi desktop, contohnya ada macOS seperti begini. Ini ada Linux, ini saya sudah jelasin kalau ini dia bersifat bebas ya, open source. Nah, jadi kita bisa mengeditnya sendiri sesuai dengan yang kita mau, tetapi berdasarkan ketentuan si Linux-nya. Kita tidak boleh merusaknya, oke?
Nah, di sini ada Unix. Kalau operasi mobile ada Android. Nah, ini ada Android dari versi Linux ya, dari versi 1.0. Kemudian ada Symbian, ada Windows Phone. Nah, ada BlackBerry sistem operasi. Nah, dan terakhir itu ada tugasnya kemarin. Nah, ini saya bilang sebelum kita masuk itu udah 10 menit kita belajar. Ini tadi pesan dari wali kelasnya itu adalah coba dikumpulkan, periksa lagi tugas-tugasnya, mana yang belum dikumpul. Oke. Dari sebanyak pelajaran itu, nilai tugas itu perlu sebagai nilai tambahan ketika ujian. Oke, jadi ketika nilai tugasnya ada dan nilainya bagus, itu bisa menjadi nilai tambah untuk membantu nilai ujian ketika kurang benar. Oke, atau kebanyakan salah ya. Nah, itu tadi pesan yang pertama. Oke, saya ulangin pesan yang pertama, periksa lagi tugas-tugasnya mana yang belum dikumpul. Oke, yang kedua, itu percuma kita membuat ada nilai tugas sama nilai ujian, tetapi kita belum membayar uang sekolah. Oke, ketika kita belum membayar uang sekolah, kita tidak akan menerima rapor, benar ya? Tidak menerima rapor dan mungkin bahkan bisa sampai nilainya tidak keluar. Oke, kalau nilainya tidak keluar, kita tidak tahu ranking berapa, nilainya berapa, dan bisa jadi kita bisa tidak naik kelas dan lain sebagainya. Oke, nah itu adalah pesan dari wali kelasnya. Nah, diharapkan bagi ada 13 orang di sini coba diingatin lagi teman-temannya, oke, supaya nanti bisa saling membantu. Membantu dalam arti saling mengingatkan. Kita sesama manusia harus saling membantu dan mengingatkan, benar ya? Oke, kalau tidak ada tentang ini, tentang si sistem operasi, ada yang mau ditanya tidak? Aman ya? Nah, ini saya jelasin dan semuanya udah paham. Oke, kemudian kita masuk ke bagian si booting. Nah, masuk booting itu dari bagian si nih ya. Nih, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Nah, setelah ini barulah kita masuk ke materi tentang si bootingnya. Oke, ini saya save aja, kemudian oke. Nah, ini di booting. Di booting itu kita juga ada belajar 4, yaitu pengertian apa itu booting. Yang kedua, proses booting. Yang ketiga, fungsi atau macam-macam booting. Dan keempat, jenis-jenisnya. Oke, nah contoh booting itu seperti begini. Ketika aliran listrik sudah masuk ke dalam komputer atau PC kita, maka tampilannya seperti begini. Oke. Nah, kalau pengertian booting itu di sini sudah dibahas. Proses di mana seluruh hardware atau software yang ada pada sistem komputer dibaca saat pertama kali komputer dihidupkan untuk memastikan bahwa komputer sudah siap digunakan. Oke. Nah, proses bootingnya ada ini. Nah, ini juga ada disebut video card BIOS. Nah, ini kemarin udah saya jelasin. Ada yang bisa menjawabnya tidak? Apa kegunaannya atau fungsinya? Ada. Ada yang tahu tidak? Kemarin udah saya jelasin apa kegunaan dan fungsinya dalam si booting ini. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, saya jelasin kalau ini dia bersifatnya itu maksudnya tugasnya itu adalah menampilkan gambarnya. Oke. Nah, gambarnya itu maksudnya gimana, Se? Nah, inilah tampilannya itu dibuat, dikerjakan oleh si video card BIOS ini. Jadi, dialah ada interface-nya, seperti begitu ya. Jadi, kalau misalnya tidak ada video card BIOS-nya, maka tidak ada tampilan-tampilan yang ada pada laptop atau PC kita, oke? Nah, inilah kerjanya si kawan ini, oke? Nah, ini kita lanjut. Ini ada fungsi booting itu memeriksa semua hardware atau software pada sistem komputer. Oke. Selama proses booting berlangsung, sistem akan membaca semua informasi dari file tersebut yang disimpan ke dalam CPROM. Nah, CPROM itu adalah ROM, Read Only Memory, yang akan membaca semua perintah yang tersimpan di dalam file tersebut. Kemudian barulah semua informasi pada sistem akan ditampilkan.
Oke, jenis-jenis ada dua, ada 3, 5 ya. Ada 5 jenis booting. Cold booting, warm booting, soft booting, hard booting, sama rebooting. Dan semuanya adalah ting-ting. Oke, cold itu proses yang biasa. Ketika kita ingin menghidupkan komputer warm booting, komputer menyalakan kemudian dimatikan atau biasa kita sebut sebagai tombol restart. Oke, lanjut. Ini ada soft booting, hard booting.